Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rian Nugraha Putra. Hari ini kita akan membahas 3 hal yang akan membantu kalian untuk memulai bisnis apapun itu dengan uang 0 rupiah. Nah, banyak yang bilang kalau kita mau cari uang harus pakai uang. Ada benernya juga, karena setiap apapun yang kita memulai, setiap proyek, setiap usaha pasti memerlukan yang namanya uang untuk memulainya. Nilainya mungkin berbeda-beda. Bisnis A mungkin butuh modal 5 sampai 10 juta. Bisnis yang lain mungkin butuh modalnya 50 sampai 100 juta, bahkan ada yang sampai 5 sampai 10 miliar. Tergantung dari apa yang mau kamu lakukan. Tapi di video ini saya akan jelaskan ke kamu bagaimana caranya kamu bisa mulai bisnis. Gak peduli bisnisnya seperti apa, mau mulai bisnis online, mau mulai bisnis kaos, mau mulai bisnis apartemen, kamu nggak perlu punya uangnya sekarang. Oke? Kamu bisa masuk ke dalam proyek ini, bisnis online, kaos apartemen tanpa uang. Saya akan jelaskan semuanya di video kali ini. Kalau kamu pertama kali datang ke channel ini atau orang-orang yang udah ngikutin saya dari dulu, boleh bantu support video ini dengan klik like di bawah ini, oke? Yuk langsung mulai aja. Gimana sih caranya kamu bisa mulai usaha dengan 0 rupiah? Misal kamu mau masuk ke bisnis real estate atau apartemen, kamu butuh uang 10 miliar nih. Kamu mau beli itu tapi sekarang kamu nggak punya uangnya. Apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, sebentar. Kamu bisa cari satu. Kamu cari yang pertama, usahanya itu apa? Usaha atau proyek yang kamu mau jalanin. Oke, misalnya kamu mau jual beli tanah, atau bagi sebagian banyak kita, terutama subscriber saya, untuk berjualan online di Amazon. Misal kalau dari video-video sebelumnya kalian udah nonton dan kalian tahu modalnya itu untuk mulai minimalnya itu di 10 juta sampai 20 juta, katakanlah 20 juta. Kamu perlu yang pertama lakukan riset sampai kamu benar-benar mengerti tentang usaha atau proyek itu. Misalnya kamu mau berjualan kaos, pastikan kalian mengerti benar-benar tentang usaha kaos itu. Mulai dari cara produksinya, bahan-bahannya apa aja, lalu cost produksinya berapa, margin profitnya berapa. Itu kalian harus pelajari, riset dengan benar. Oke, kalian bisa mulai suatu usaha tanpa uang, tapi kalian nggak bisa mulai suatu usaha tanpa pengetahuan. Jadi kalau uang kalian nol, pengetahuan kalian nggak boleh nol gitu. Jadi oke, bisa mulai usaha dengan uang nol, tapi kalian harus punya pengetahuan. Jadi pastikan kalian lakukan riset terlebih dahulu. Oke? Atau setelah itu, kalau kalian sudah melakukan riset, hal berikutnya yang kalian harus lakukan adalah cari blueprintnya. Oke, kalian udah punya pengetahuan nih tentang proyeknya, misalnya untuk berjualan di Amazon, kalian udah tahu gimana caranya menjalankan bisnis di Amazon. Lalu lebih detail lagi kalian perlu yang namanya blueprint. Blueprint itu biasanya kalau misalnya kalian mau bangun rakit mobil misalnya, ada satu dokumen yang menjelaskan gimana caranya untuk bangun mobil itu. Baut ini ditaruh di mana, mulainya dari mana, endingnya di mana, itu sudah jelas semuanya. Nah, blueprint ini untuk kasus kita berjualan di Amazon bisa dalam bentuk salah satunya course ya. Oke. Apapun itu kalian boleh pelajarin dan pelajari blueprintnya bagaimana kalian bisa sukses di Amazon. Atau cara yang kedua yang lebih simple tapi lebih susah carinya ya, yaitu cari orang yang berpengalaman. Cari orang yang berpengalaman. Oke, yang udah tahu blueprintnya. Kalian jadikan ini partner. Jadikan mereka partner untuk proyek kalian selanjutnya. Nah, setelah kalian dapetin blueprintnya, pastikan kalian punya planning. Planning A to Z. Jadi planning mulainya dari mana, endingnya di mana.
Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan nantinya kalian bisa berhasil mendapatkan uang di akhir atau enggak. Jadi planning ini akan meningkatkan keberhasilan kalian untuk tujuan tadi awal ya. Kan kalau kita mulai usaha atau proyek ujungnya pasti uang ya. Uang. Kalau kalian punya planning yang jelas, maka peluang kalian untuk mendapatkan uang ini yang nanti saya akan bahas di poin kedua akan menjadi semakin lebih besar. Oke, sekali lagi, pertama cari usaha atau proyek, misalnya berjualan online di Amazon, lakukan riset, pelajari benar-benar seluk-beluk A sampai Z, gang-gangnya kalau perlu kalian pelajari detail sedetail-detailnya, lalu cari blueprintnya, belajar dari orang-orang yang udah sukses, gimana sih mereka melakukan bisnisnya. Atau cara paling gampang ya beli course. Atau bisa juga cari orang yang sudah berpengalaman, diajakin jadi partner. Lalu setelah kalian punya blueprintnya, nggak sampai berhenti di situ, kalian harus punya planningnya A sampai Z. Oke, cukup dimengerti ya. Masuk ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua itu kita cari uangnya. Lewat siapa? Yang namanya investor. Oke. Misal kamu udah punya tadi proyeknya udah punya, risetnya udah punya, blueprintnya udah punya, planningnya udah punya. Misal kamu butuh 20 juta untuk mulai di Amazon nih. Saya akan mulai satu produk di Amazon nantinya. Ini planning misalnya, planning saya. Saya akan mulai dengan jualan satu produk nantinya di Amazon. Saya akan putar terus produknya. Saya nggak akan ambil profitnya dari mulai 6 bulan pertama sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Saya nggak akan ambil produknya. Saya akan putar. Saya akan mengembangkan bisnis saya di Amazon. Profitnya nggak akan saya ambil. Saya puterin lagi. Nggak akan ambil untung. Nah, sekarang siapa yang saya tahu punya 20 juta yang sekarang saya nggak punya. Jadi kamu untuk investor ini kamu bikin list 5-10 orang yang kira-kira punya uangnya. Oke. Udah gitu kalian ambil telepon kalian bisa hubungi mereka, telepon mereka. Ajak mereka makan, ajak mereka jalan atau apapun itu, telepon mereka, temuin mereka. Oke. Kalau kalian udah ketemu mereka, jelasin rencana bisnis kalian ke mereka. Hey, lihat nih. Aku punya proyek. Aku punya step by stepnya harus gimana. Apa yang terjadi setelah saya melakukan ini, saya tahu. Di bulan kesekian akan balik modal. Dan selama tahun pertama saya nggak akan ambil profit. Akan diputar terus untuk mengembangkan bisnis. Saya punya nih rencananya dari A sampai Z. Dan saya butuh 20 juta untuk mulai. Uang itu akan dipakai untuk beli barang sekian, untuk iklan sekian, ini dan itu. Proyeksi saya di 3 tahun pertama, di awal tahun ketiga kita akan menghasilkan 100 juta per bulan dengan margin profitnya 20%. Nah, nanti uang itu akan kita bagi di akhir tahun yang kedua. Oke, jadi setelah di awal tahun ketiga kita akan dapetin 20 juta setiap bulannya bersih. Saya akan bagi ke kamu sekian persen dan sekian persen. Nah, sekarang pertanyaannya, ngapain sih orang ngasih ke kita 20 juta? Ada beberapa alasan kenapa orang mau memberikan 20 juta itu ke kamu. Yang pertama, orang itu percaya sama kamu. Yang kedua, plan kamu logis, masuk akal, dan konkret. Orang bisa ngerasain kamu itu benar-benar tahu tentang bisnis itu atau enggak gitu. Yang kedua, begitu banyak orang yang punya gaji besar dan uangnya diam di tabungan mereka. Orang-orang seperti dokter misalnya atau pengacara yang benar-benar sibuk dan mereka nggak punya waktu lagi untuk nambah bisnis lagi gitu, untuk ngembangin bisnis mereka. Mereka udah cukup occupied sama pekerjaan mereka, tapi mereka punya saving yang cukup besar dan mereka nggak tahu nih mau ngembanginnya gimana. Jadi kalau kalian datang ke mereka dengan plan, dengan blueprint, planning yang cukup jelas, mereka akan ngomong, ini uang gua, pastiin gua cuan ya di akhir tahun di awal tahun ketiga. Gitu. Jadi daripada uangnya ngumpul di
Di bank misalnya, banyak orang yang akhirnya invest ke kripto, ke saham. Nah, orang-orang seperti itu yang kalian harus temui dengan mengajukan proposal bisnis yang jelas gitu. Nah, banyak orang yang cuman mau naruh uangnya. Nih, gue taruh uangnya, lu yang kerja, gue cuman tahu profitnya. Tapi nggak sedikit juga orang yang mau ngasih uangnya dan mau ikutan kerja juga, sama-sama mau belajar gitu. Nah, konsep ini sebenarnya umum dikenal dengan namanya OPM. Bentar. Atau other people's money. Atau bahasa Indonesianya uang orang lain, memulai bisnis dengan uang orang lain. Makanya tadi saya bilang gimana caranya kalian bisa mulai dengan bisnis dengan 0 rupiah. Saya pun mulai bisnis dengan OPM ini, teknik OPM ini. Saya mulai dengan bisnis dengan uang orang tua waktu saya masih berkuliah. Bayangin orang anak kuliahan mana bisa sih punya modal untuk mulai usaha. Nah, saya waktu memulai bisnis di Amazon ini, tentunya saya ada uang pinjaman dari orang tua. Oke, nah kalau kamu ketemu investor ya, misalnya keluarga kamu nggak bisa bantu, kamu cari investor atau rekanan kalian, pastikan jelas untuk pembagiannya, bahwa kalian harus jelasin di 1-2 tahun pertama kita nggak akan dapat profit nih. Nanti di tahun ketiga proyeksi saya kita akan dapetin sekian-sekian. Gitu. Cara yang kedua, yang B ini, 2B, ya pinjam ke bank. Tapi saya nggak rekomendasiin yang ini selama kalian bisa cari investor, hindari untuk pinjam ke bank ya. Kenapa? Perbedaannya itu kalau kalian sama investor, kalian bisa jelasin di awal. Kalian invest, namanya bisnis, investor itu biasanya udah siap untuk loss, udah siap untuk rugi. Oke, jadi kalau suatu saat bisnisnya ada peluang bisnis itu bisa jadi 0 ya, nggak pasti berhasil, ada peluangnya 0, tapi dengan pengetahuan yang baik, tentunya resiko untuk berhasil lebih tinggi ya. Nah, kalian harus jelasin ke investor di awal, pahitnya kalau 0, lu jangan datang ke gua terus tagih, mana uang gua. Biasanya investor udah siap untuk kehilangan uang mereka waktu mereka invest uang mereka. Tapi bedanya kalau kalian pinjam ke bank, mau usaha kalian untung ataupun rugi, kalian tetap harus bayar. Oke? Sampai sini saya harap cukup jelas ya. Jadi biasanya kalau investor ini udah tahu part of the deal-nya itu bisa untung ya bisa rugi. Nah, yang terakhir, poin saya yang ketiga. Pastikan kalian sadar, paham, sadar, yakin bahwa selama 1-2 tahun ini teman-teman gak akan ngambil yang namanya profit. Oke? Teman-teman mau kerja gila-gilaan, semua waktu, semua usaha, semua energi, semua pikiran akan teman-teman curahkan ke bisnis ini. Setiap kalian melek, waktu melek kalian itu akan dipakai untuk mengembangkan bisnis ini. Ini yang kalian harus jelasin juga ke investor. Saya akan kasih semuanya untuk bisnis ini. Kamu hanya perlu taruh uangnya. Jangan lupa tadi diomongin juga bahwa ada peluang bahwa bisnis ini bisa jadi 0 ya. Nah, kalian juga harus paham kalau kalian kira bisnis Amazon ini kalian taruh uang terus 6 bulan kalian uang mengalir ongkang-ongkang kaki gitu. Bisnis ini bukan buat kalian ya. Konsep bisnis di Amazon itu bukan cara cepat untuk kaya gitu. Kalian harus kasih waktu kalian, effort kalian, tenaga kalian yang terbaik untuk bisnis ini. Oke, saya pun waktu jalanin bisnis Amazon gak semudah itu langsung berhasil.
4 produk saya yang pertama itu bisa dikatakan produk yang gagal dan nggak berlanjut sampai sekarang. Start dari poin yang kelima, karena saya terus belajar. Saya dari mulai produk kelima dan terus bertambah sampai hari ini itu adalah produk yang berhasil, puji Tuhan. Jadi mindsetnya itu mindset kerja keras, bukan konsep cara cepat jadi jutawan, bukan. Oke, bukan cara cepat. Jadi yang pertama saya recap ya, untuk memulai bisnis dengan uang 0 rupiah itu, yang pertama teman-teman bisa cari dulu proyeknya mau apa. Kalian riset, kalian pastikan punya blueprintnya, lalu bikin plannya A to Z. Dan yang kedua cari investor, cari orang yang punya uangnya. Dan yang ketiga pastikan kalian taruh semua effort kalian yang terbaik. Selama 1-2 tahun kalian udah siap nih. Kalian gak akan terima uang apa-apa dari bisnis ini. Malah kalian akan kerja terus selama 1-2 tahun. Kalian siap untuk kerja keras. Itu hal yang akan membantu kalian untuk bisa memulai bisnis dengan uang 0 rupiah. Saya harap hal ini membantu. Dan video ini juga disponsori oleh Scarlett Whitening. Thank you banget buat Scarlett Whitening. Karena ada Scarlett ini, saya jadi lebih semangat lagi nih untuk bikin video buat kalian. Oke, hari ini saya dikasih 2 masker. Oke, ada yang Herbalism sama ada yang Mugwort ini. Oke, yang ini, yang pink ini untuk hydrating. Jadi untuk menghidrasi kulit kalian, untuk bikin kulit kalian lebih kenyal lagi. Dan kalau kalian habis panas-panasan, kulitnya agak kemerahan gitu ya, kalian bisa pakai ini untuk ngademin kulit kalian, untuk mengatasi iritasi ringan. Nah, yang ini untuk mengangkat sel kulit mati, menghaluskan kulit kalian. Dan juga dia mengandung niacinamide untuk mencerahkan. Oke, kita lihat aja teksturnya ya. Saya udah cobain keduanya. Yang ini memang setelah pakai lebih kencang sih ke kulit. Dia itu kayak ada apa ya, kelihatannya. Jadi kayak ada tekstur. Dia tuh pakai bambu charcoal. Jadi memang setelah pakai kulit langsung kerasa kenceng ya. Lalu setelah kalian cuci muka, memang jadi halus kulitnya. Nah, buat teman-teman boleh cobain ini. Kalau yang mau mengangkat sel kulit mati atau yang kulitnya minyakan, ini cocok banget pakai yang Herbalism Mugwort ini. Oke. Nah, produknya keduanya sudah ber-BPOM ya, jadi pasti aman digunakan. Yang kedua, ini yang hydrating. Nah, ini teksturnya sedikit berbeda ya, karena dia dari fungsinya juga berbeda. Dikasih ini buat aplikatornya, jadi nggak usah pakai kalau tangan kalian kotor atau takut barangnya terkontaminasi, udah dikasih sticknya seperti ini. Nah, ini lebih bening, kelihatan ya. Oke, yang ini untuk melembabkan, untuk kalian kulitnya yang kering bisa gunain yang ini. Kalau yang minyakan bisa pakai yang Mugwort ini. Langsung aja cek ke Instagramnya @scarlettwhitening. Oke, semoga kalian membantu. Buat kalian yang terbantu boleh klik subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya.